Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Husnul Khotimah yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Bahasan kali ini adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan. Bahasan yang pertama adalah organ pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan diantaranya mulut, pangkal kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Bahasan berikutnya adalah proses pencernaan makanan. Tahap proses pencernaan makanan manusia diantaranya penelanan atau ingesti, pencernaan atau digesti, penyerapan atau absorpsi, dan pembuangan atau egesti. Kita bahas satu persatu. Proses pencernaan makanan diawali dari rongga mulut. Di dalam mulut terdapat gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari akar gigi, mahkota gigi, dan leher gigi. Silakan dilihat gambarnya berikut dengan bagian-bagiannya. Jenis gigi. Jenis gigi terdiri dari gigi seri berjumlah 8 buah. Fungsinya untuk memotong makanan. Berikutnya gigi taring berjumlah 4 buah. Fungsinya untuk merobek makanan. Selanjutnya gigi geraham depan berjumlah 8. Fungsinya untuk menghancurkan makanan. Dan berikutnya adalah geraham belakang. Jumlahnya 12 buah. Fungsinya untuk menghancurkan makanan. Bentuk-bentuk gigi atau jenis-jenis gigi bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian tipe gigi adalah gigi susu dan gigi permanen. Rumusan gigi susu dan gigi permanen bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, lidah. Fungsi dari lidah adalah sebagai alat pengecap rasa, alat bantu bersuara atau memperjelas artikulasi, mengatur letak makanan di dalam mulut, dan membantu menelan makanan. Selanjutnya, peta rasa pada lidah. Pengecap rasa manis terdapat pada ujung depan lidah. Pengecap rasa asam terdapat pada samping kanan dan samping kiri dekat dengan ujung lidah. Pengecap rasa asin terdapat pada samping kanan dan samping kiri tengah lidah. Pengecap rasa pahit terdapat pada pangkal lidah. Silakan bisa dilihat gambar dan bagian-bagiannya. Yang selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri dari kelenjar parotis, letaknya di dekat telinga. Kelenjar submandibularis terletak di bawah rahang bawah. Dan kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Adapun fungsi dari ludah yaitu untuk membasahi dan mensterilkan rongga mulut, untuk membasahi makanan, mencerna makanan secara kimiawi, dan untuk memudahkan menelan makanan.
Berikutnya adalah proses pencernaan di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi dua pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanik, yaitu penghalusan makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim. Enzim yang terdapat dalam ludah diantaranya adalah enzim petialin atau amilase. Enzim ini mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau maltosa. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan melewati pangkal kerongkongan atau faring. Di pangkal kerongkongan terdapat katup epiglotis. Kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan itu adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Otot dinding kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, sehingga makanan akan terus dilanjutkan menuju ke lambung. Organ selanjutnya adalah lambung. Letak lambung ada di rongga perut sebelah kiri di bawah diafragma. Bagian-bagian lambung bisa dilihat pada gambar. Pada lambung terdapat kelenjar lambung yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung terdiri dari HCl atau asam klorida organik yang berfungsi untuk mematikan bakteri yang terbawa oleh makanan dan untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain HCl, dalam getah lambung terdapat pepsin. Pepsin ini berupa enzim yang dapat mencerna protein menjadi pepton. Yang selanjutnya adalah enzim renin. Renin dapat menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Pencernaan di dalam lambung terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu terjadi penghalusan kembali bahan makanan di dalam lambung. Dan pencernaan kimiawi yaitu dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari. Pada usus 12 jari terdapat dua saluran, yaitu saluran pankreas dan saluran empedu. Saluran pankreas menghasilkan getah pankreas, di antaranya terdapat 3 enzim dan natrium bikarbonat. Enzim dari getah pankreas berupa lipase, yaitu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase, yaitu untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Tripsin, yaitu untuk mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan saluran empedu menghasilkan getah empedu yang berasal dari hati untuk mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Selain usus 12 jari, di dalam usus halus terdapat jejunum atau usus kosong. Usus kosong menghasilkan getah usus dan beberapa enzim, di antaranya maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa.
Sukrose mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selanjutnya ileum, yaitu usus penyerapan. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus penyerapan terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengangkut glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke dalam tubuh. Kemudian terdapat pembuluh getah bening yang berfungsi mengangkut asam lemak dan gliserol ke pembuluh balik. Setelah melewati usus halus, sisa makanan akan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari usus tebal atau kolon, yaitu ada bagian yang naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Kemudian berakhir pada poros usus atau rektum. Fungsi dari usus besar yaitu untuk menyerap air dan sisa makanan sehingga membentuk feses dan menyimpan feses di rektum. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membusukkan sisa makanan sehingga menjadi feses. Berfungsi juga untuk pembentukan vitamin K dan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen, yaitu bakteri yang merugikan. Itulah proses pencernaan dari mulai mulut sampai ke usus besar. Bahasan berikutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, gastritis, yaitu radang pada lapisan dinding lambung. Penyebabnya berupa kelebihan asam lambung dan makanan yang kotor. Kedua, disentri. Penyebabnya bakteri yang masuk bersama makanan atau minuman yang tercemar. Yang ketiga, diare. Diare adalah frekuensi buang air yang sering dan encer. Yang keempat, sembelit atau konstipasi, yaitu terjadinya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar, sehingga feses terlalu keras. Yang kelima, apendiksitis, yaitu peradangan pada apendiks atau umbai cacing. Yang keenam, keracunan makanan. Ini bisa disebabkan oleh bakteri pada makanan. Adapun gejala keracunan makanan diantaranya mual, muntah, diare, nyeri bagian dada dan perut, sakit kepala, dan demam. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini sudah selesai. Ibu mengucapkan jazakumullah khairan. Ditutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.